Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para Bapak, kita masuk pada halaman 10. Ya, masuk pada pointer terkait 10 sifat haji mabrur. Itu apa saja sifat atau ciri-ciri haji mabrur itu? Kita masuk pada pengantar dulu. Dalatil adillatu minal kitabi was sunnah. Dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah menunjukkan ala jumlati minas sifatil lati yakunu bihal hajju mabruran, menunjukkan sejumlah sifat yang menjadikan haji mabrur wa yatahaqqaqu biha birrul haji, terwujud kebaikan haji. Jadi apa saja yang ketika seseorang itu ke haji harus menjadi kebaikan haji. Ya. Dina kitab namanya kebaikan haji teh kamari teh perkataan dan to'amnya. Nah, it'amut to'am wa tibul kalam, halaman 8. Jadi anu tos ka haji mah baik haji atau umroh, it'amut to'am wa tibul kalam, dia senantiasa berbagi makanan dan perkataannya baik. Harus menjadi kebaikan haji itu pada dasarnya adalah bisa berdampak pada nilai-nilai sosial. Kemudian ujmiluha fi asyri sifatin, yang akan saya ringkaskan dalam 10 sifat. Nah, ya berarti pengantar perkataan penulis. Al-ula ayyakunal hajju khalisan lillah. Pertama, hendaklah haji itu dilakukan ikhlas karena Allah. Ikhlas teh sesah, Pak. Wa dzalika bi alla yubtaghi bihi illa wajhullah, yaitu dengan tidak mengharapkan dari haji itu kecuali wajah Allah. Mengharapkan haji karena ketenaran, lepat. Mengharapkan haji karena supados panjang namina, lepat. Mengharapkan haji karena ingin meningkatkan stratifikasi sosial, strata sosial, oke, lepat. Jadi haji itu bukan itu. Di annal hajja qurbatun wa ta'atun min ummahati ta'ati, karena haji itu adalah satu ibadah. Ya, ari ibadah teh kedah kan namina ge ibadah. Ain ba dal kan ibadatun, dari kata ain ba dalnya hamba, namina hamba menjadi ibadah berarti satu ketundukan, isi masdar kan artinya masdar. Kemudian itu kan asal dari kata ketundukan, tunduk, pasrah itu. Makanya seseorang hamba itu ketika dia melaksanakan ibadah tidak tunduk pada aturan, tidak tunduk pada satu tuntunan, nah, maka bukan ibadah, maka bukan hamba. Itu abdun kan, itu abdun jadi hambanya. Ibadah bentuk perwujudan pekerjaannya itu. Kemudian wa ta'atun min ummahati ta'at, ya. Karena haji itu adalah ibadah, karena haji itu ketaatan yang termasuk ummahati ta'at, termasuk induk-induk ketaatan. Jadi hakikat ibadah adalah puncak-puncaknya adalah ketaatan. Apapun ibadahnya, puncaknya, hakikatnya adalah ketaatan. Jadi kalau ibadah yang dilakukan bukan atas dasar ketaatan,
maka moal janten ibadah Pak. Nya. Wa qurbatud diniyatil jalilah, dan haji itu harus menjadikan pendekatan diri kita kepada Allah yang agung. Tak acan karaos nu tak acan haji mah, nu tos karaos haji mah pasti Pak di situ ada pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang agung. Makanya setiap nusuk-nusuk itu penuh makna Pak. Sanes kukurilingan hungkul lompatan 7 kali sanes etana hungkul. Ya. Sanes wah uih sopa marwah, wah uih sopa marwah bukan, tetapi ada satu makna di situ. Harus mendapatkan substansi dari ibadah haji itu apa namanya sebelum pelaksanaan, dan yang terpenting adalah pasca seumur hidup Pak. Gitu. Itu harus jadi dampak gitu. Fayashtaratu fihi ma yushtaratu fi kulli ibadatin, maka disyariatkanlah pada apa yang disyaratkan pada setiap ibadah. Maka setiap ibadah teh aya syarat. Dikumpulkan, dilakukan syarat itu, maka terpenuhi satu ibadah. Ketika ibadah tidak dikumpulkan syarat-syaratnya, terjantan ibadah. Artinya, maka mau wudu ada syaratnya, sholat ada syaratnya, haji ada syaratnya, kemudian kamari kurban ada syaratnya, kemudian zakat ada syaratnya. Semua satu ketetapan ibadah pasti ada syaratnya. Dugikan kadomba-domba ge aya syaratna. Gitu. Dugikan katiasanya, Pak ieu sabaraha tahun. Aduh, eta teh ilmu mahal eta teh Pak nya. Mohon, ilmu mahal eta teh. Nya. Tuh. Kedah punglak cik Pak pangningakeun huntuna gedekeun ieu babat teh. Gitu. Nah, terus tiasa kitu teh can ibadah. Jadi upami ibadah tos tiasa kitu Pak, eta teh Pak manah teh tos janten naon nya? Raos teh Pak. Manah teh janten teu aya hariwang weh. Tidak ada satu kekhawatiran ibadah itu ditolak. Kan ngararabanya anu teh can aya ilmuan mah ngararaba. Ari mencit teh nah kudu dikembangannya. Mencit teh kedah dikembang, mencit teh kedah dijampe-jampe. Oh kitu meureunnan ibadah kurban teh. Nah kieu nya. Terus teh ngaduduk dupa weh gitu. Nah kieu bau dupa. Iya gitu. Ya. Nah, ternyata bukan itu. Justru ibadah yang benar itu harus menjadikan ketenangan batin. Ya. Ketenangan batin, kemudian akal pun tidak kontrak. Mularas ibadah begitu Pak. Hati tenang, akal teh henteu nolak. Gitu. Makanya kudu pinter Pak. Mohon. Makanya Islam itu membawa hamba atau membawa yang memeluknya kecerdasan. Naon bedana cerdas jeung pinter? Namun cerdas? Pinter. Kata Nabi, manil kais, siapa yang cerdas itu? Kata Nabi, sahabat bertanya, siapa yang cerdas itu? Kata Nabi mengatakan, orang yang cerdas itu menjadikan dunianya itu menjadi tuayan di akhirat. Itu. Nu pintar mah gaduh 100 juta teh. Simpen karena aset gitu ya. Tapi anu cerdas mah tina 100 juta teh kurangan heula eta Pak, ya. Sanes dikurangan. Maksudnya teh disisihkeun heula 2,5%. Gitu. Nu cerdas mah kitu. Itunya jadi nu akhiratna mah sakedik ya. Akhiratna mah sakedik. Kunaon jalmi anu salat teh sakareudik. Anu ngalakukan salat sakareudik. Kuemutan berarti lamun salat
yang mengikutinya, yang melaksanakannya sedikit, berarti sholatnya lami. Lamun sholat lami pasti sakedik akal dah Pak. Ya, naon teh sholat? Lami gitu. Sedikit. Tetapi sholat kan sebentar, tetapi tetap masih sedikit. Kenaon teh? Ya, ulangi Pak. Kan nu sholat teh sakedik, upami alasan sekedik itu sholat itu adalah karena lama, berarti jelas wakal. Alalimun Pak sholat teh. Nah, da nyaepkeun waktos. Padahal sakedeung. Ku sakedeung wae sholat, sare gitu. Ya. Ari adan lima teh sakedik atau napi banyak atau sedikit? Sedikitnya sedikit sedikit. Tetapi masih banyak orang yang tidak tahu adan. Makanya badeku akal, badeku iman agama. Lamun ku akal berarti agama terus diakalan. Padahal pada dasarnya agama itu harus menundukkan akal. Maka agama mah ulah diakalan. Justru akal kudu diagamaan gitu. Gitu. Akal teh kudu diagamaan, hati teh kudu diagamaan, lisan teh kudu diagamaan. Makanya orang yang secara paripurna jasadnya ada nilai-nilai agama, ini Pak yang paling benten pokoknya namanya benten. Ya, makanya hati-hati mengakali agama. Sekarang sudah banyak orang-orang yang mengakali agama. Maka ya, pegang teguh kembali Pak. Sarumpingan anu aya kajian-kajian Quran. Nah, makanya hati-hati. Kenapa? Karena seseorang ketika jauh dari ibadah dan merasa nyaman untuk tidak ibadah, eta teh tas we lurus we Pak. Entah hariwang Pak, entah hariwang. Tapi kalau ada orang yang setiap hari dekat dengan sholat, dengan ibadahnya, henteu weh sadinten. Pak. Hariwang teh. Sadinten tetepang sareng PDKM, sadinten tetepang sareng Poyo ini, tetepang sareng Poyo sareng jamaah sadayana. Hariwang. Itu hariwang. Tos tiasa kitu teh can mana? Inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketika ibadah dalam suatu jamaah sama-sama menundukkan dirinya kepada satu ketaatan kepada sunnah, maka dengan sendirinya hati-hatinya itu mengikat dekat gitu. Tuh, padahal teu janjiannya. Ya, janjiannya banyak. Janjian. Kemudian fayashtaratu fihi ma yushtaratu fi kulli ibadatin ayyabtaghi bihal amilu wajhallah. Maka disyaratkan padanya apa yang disyaratkan pada setiap ibadah, bahwa pelakunya al-amilu mengharapkan wajah Allah, ya, keridhaan Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Orang ngaos Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ala lillahid dinul khalis. Fa'budillaha, maka sembahlah Allah, mukhlishan, dengan memurnikan lahuddin, ketaatan kepadanya. Ikhlaskeun Pak, ya. Ikhlaskeun teh lain pasrah semerah tanpa daya upaya bima pasrah lah.
tidak ada kekuatan di situ, bukan. Tetapi kepasrahan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berserah diri, abdi nganiatkeun mah ya Allah haji teh tahun payun gitu. Paragana teh aya nyangakeun we. Abdi mah tos nganiatkeun pageuh hoyong ibadah haji teh tahun payun. Nah, doang teh Pak. Setahun nya bulan itu terus Zulhijjah. Zulhijjah saya aja. Saja nya. Zulhijjah ka Zulhijjah. Ya. Sok sebelum Zulhijjah niatkeun pageuh teh ayeuna Pak. Beberes niatna heula we heula Pak. Niat yang kuat akan menimbulkan suatu ikhtiar yang kuat. Lamun hate nyepel pageuh tina niat keinginan yang kuat, maka nyambung teh Pak kana akal. Maka akal pun terus berpikir kuat untuk mewujudkan niat di dalam hati, tekad yang kuat. Gitu. Jadi upami hate isina teh niatan ikhlas, maka kadina teh ikhlas Pak. Upami emutanna teh ikhlas, pasti Pak apa yang dilihat, apa yang dipegang, apa yang diucapkan itu terus Pak akan menampakkan keikhlasan. Sabalikna lamun hate pinuh ku ririweuh, ku iri, ya, ku kesal, maka akan masuk kepada akal pikiran-pikiran yang kesal Pak. Ketika pikiran-pikiran kesal teh nyariosna bakal tidak beraturan. Makanya apapun yang dikatakan seseorang itu isi pikirannya dan itu isi hatinya. Itu Pak, datos teh asa ketebak Pak. Walaupun tadi ajar psikologi. Itu, nah kebiasaan. Kemudian ingatlah ala lillahid dinul khalis. Ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Makana kade Pak, aya satu kejadian si bapak eta masa praka haji, aduh eta macuh jeung bisnis online dugikeun ka nambut ka rencangan teh puluh juta. Aya gitu aya Pak. Saparantos haji si bapak eta teh nanya salat nama tetap rajin eta mah ku Allah Subhanahu wa taala teh diuji eta nu pangalitna teh pupus teu aya perhatosan pisan eta ka murang kalihna. Bapana teh hare-hare murang kalihna teh ngantunkeun bapana di mana. Aya nu kitu? Aya. Mungkin ini yang disebabkan ketika tidak menyiapkan hati yang ikhlas. Hajinya hanya ingin mendapatkan ketenaran. Hajinya kengeng haji nyuhunkeun artos ageng. Kengeng tuh Pak. Kengeng. Tetapi ketika sudah uang banyak, disiapkan nggak hatinya? Ketika uang banyak apa yang dilakukan? Nah, gitu. Seur artos teh abdi teh nyeri hati, nya tepang sareng ieu direndahkan, dihina-hina katanya. Jadi kadinya ulah ya. Emosi. Secara kata emosi semua orang pasti begitu. Tetapi subjek yang mengatakan gitu. Ya, Masya Allah. Abdi teh dihina-hina teh kitu. Matak abdi ka haji teh hoyong ngadoa ka Allah sing seueur artos kanggo naon? Ngabales. Ade itu Pak. Berarti naon? Teu ikhlas Pak. Ada ya Pak? Yang belum, yang sudah, yang akan. Itunya kanggo abdi itunya ieu teh isin nyares kitu. Isin lah nyares kitu. Tapi sanes cara sana abdi ini membaca pada satu dalil-dalil Al-Qur'an. Jigana mah Allah tanya lamun nyarios leuwih teu kieu jigana. Nya. Uhun, nabi jigana mau leuwih teu kieu jigana. Kan nabi mah nyarios teh sesuai dengan orangnya ya. Nabi nyarios ka tukang dagang di pasar nyamikeun.
Nabi nyarios ka intelektual nyamikeun gitu. Nabi mah cerdas. Iya, akhirnya cerdas pintar cerdas. Wa min akadal wajibatu 'alal haji alladhi yuridul birra fi haji. Maka termasuk kewajiban terpenting bagi jamaah haji apa? Yuridul birra fi hajihi, menginginkan kebaikan hajina. Ya Allah, saya berhaji itu ingin mendapatkan kebaikan haji. Ya, terbayang naon katitipan syariat di Allah banyak. Pasti iya Nabi Ibrahim seagung-agungna cigana teh kuninggal syariat lagi agung kumaha anu dititipan syariat ku Allah teh iya titip syariat haji berarti ku Allah teh disiapkan teh sosok teladana gitu diteruskan ke Nabi Muhammad disiapkan teh makanya kumaha hadisna bagi man yuridillah khairan yufaqihu fiddin gitu Pak disiapkan ku Allah Subhanahu wa taala jalmi nuku Allah dikehendaki kebaikan bakal sae eta Pak laku lampah tina agamana gitu. Jadi jalmi seseorang yang baik dalam pengamalan agamanya Allah sedang menghendaki kebaikan kepada dirinya. Upami kebalikannya, seseorang yang jauh dari kebaikannya Allah sedang tidak menghendaki seseorang itu kebaikan. Maka kebaikan itu dekat dengan agama. Gitu. Maka kasayan teh dekatkan Pak dengan agama. Orang bade ngiring aturan saha Pak. Diacuk aturan saha, makan aturan siapa? Berhaji aturan siapa? Siapa lagi aturannya? Allah Pak. Da urang teh aya sampereunnya. Aya sampereun. Bapak calik di dieu teh da aya sampereun. Coba bapak calik teh aya sampereun. Disamper mah. Upami Pak Iwan disamper ku abdi. Keluar mah di bumi. Gitu ya. Kamu janjian minggu bernyedak jujur. Ya. Ayyura'iyal ikhlasu fihi lillah. Maka mengingat hajinya apa kebaikan haji itu adalah memperhatikan ayyura'iyal ikhlas, memperhatikan keikhlasan di dalamnya karena Allah. Pak, ikhlas mah Pak, sok sanaos Bapak teh asam urat. Asam urat teh tiasa papanya. Nu asam urat wae Pak. Dugi ka ala kausar sok. Nya. Nu teh asam urat dugi teu? Itunya nu asam urat wae hatinya kokoh dugikeun ka tiasa calik di al kausar. Gitu Pak. Kayak itu asa bahasa kolot Pak. Bahasa pemuda ieu pagi. Sedih bahasa pemudanya. Iya dah nu diajarna kolot sadayana. Aduh punten Pak. Nah, min awalihi ila akhirihi, maka ikhlas itu dari mana Pak? Permulaan. Sedang akhir. Kade Pak? Permulaan dan akhir itu harus ikhlas. Kade Pak? Nah, sabab ikhlas mah awal teu ikhlasna teh tina cariosa. Kenon watibul kalam abdi mah nya di haji teh tuh terus kalimat teh naik penuh dengan keyakinan itu. Nah, ada Pak, leres Pak tina cariosa. Wadzalika matlubun aziz. Ya, dari awal hingga akhir inilah tujuan yang mulia wa maqsidun jalil. Ya, dan maksud yang agung. Walihadza qala nabiyunal karim, oleh karena itu nabi kita yang mulia hina ma ahallal haji, berucap ketika ihram untuk haji itu apa? Doa ya Pak. Allahumma hajjatan la riya'a fiha. Mau Pak? Awaskan Pak. Allahumma hajjatan riya'a fiha.
Ya Allah abdi nyuhunkeun haji teh nu teu aya ria wala sum'atan nu teu aya sum'ah milarian kateneran. Talar Pak Imam Pak, wajib talar. Allahumma hajjatan la riya fiha wala sum'ata. Allahumma huj. Kumaha teh Pak? Salami haji teh gitu Pak. Allahumma hajjatan la riya fiha wala sum'ata. Allahumma hajjatan la riya fiha wala sum'ata. Terus we diulang-ulang Pak. Mohon. Jadi kan riya mah tina cariosan. Gitu ya. Merasa merasa diri ada ujub kenapa? Karena seseorang yang lain itu kan mendengar dari mulut kita ya. Mulut kita. Jadi kan jadi naik tah. Ya, mohon. Jadi irung anania fanatisme itu mah. Fanatisme. Anania tuh fanatisme. Ieu mah ujub. Ya. Ujub. Anania teh asobiyah mungkin fanatisme nya. Angan-angan ya. Asup ya? Oh, fanatik tak asup. Pemain anania mah angan-angan. Iya, Pak Muya. Nah, gitu. Ada Pak, nu calalik dia teh ulah dugikeun ka manah teh merendahkan. Samikeun Pak. Samikeun. Itu Faria wa sum'atu huma asyaddu tuh Pak. Ria sareng sum'ah teh dua hal anu ngarusak Pak. Ya disul ikhlas. Nu ngarusak. Sum'ah teh ingin didengar. Ya ingin didengar. Cik. Bapak kemarin nyarioskeun abi kumaha Pak? Gitu. Si bapak itu nyarioskeun abi kumaha? Gitu. Gitu. Ya. Jadi apa namanya meminta perhatian di hati manusia. Gitu. Matak hate mah ulah aya eta Pak, ulah aya non dunia. Makanya kemarin kata zuhud ya. Ya, maka zuhud itu harus dilatih, Pak. Lamun hate orang cenggol beugeuh tina dunia kade Pak. Eta teh ngalawan iman, Pak. Sedangkan hate mah tempat iman. Ya, hate mah tempat iman. Jadi karena hati tempat iman, dijaga imanna. Gitu, jaga iman. Wa yuhbitu sawabal sekedar Pak. Kita tiasa kaikuti kan Pak? Cara menalarna. Ya, abdi rada lalauna. Ya. Ya. Sesuai akal ya, sesuai cara berpikir. Kemudian wa yuhbitu sawabal amal ngahapus pahala haji anu $16 teh nya kuria jeung sum'ah mah dipayuna Allah mah gitu hapus Pak. Saya nanaonan la yuqbalul amala illa idza kana safyan naqiyan, tidak menerima amalan kecuali bersih murni ya, bersihan hati ya, sebab deui Pak pikiran pembicaraan perkataan tempatnya hati, maka hati harus jadi kendali gitu Pak. Hati teh kedah jadi kendali kumaha uhkeun deui Pak niat Bapak keluar teh niatan karena Allah supaya apa, supaya tidak ada apa kamar ya abdi kajian istiazah. Kenapa kita harus berlindung? Konsep berlindung itu bahwa kita menyadari diri kita itu lemah. Kedua, kita tidak menjamin diri kita itu selamat. Ya, ada bahaya, ada suatu hal-hal yang menjadikan keburukan kepada kita. Kita nggak tahu Pak. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nyekel, nyangkel gitu, nyangkel gitu. Kan Pak Iwan sok naik bis, nangkel gitu ya. Ya, kemudian supaya tidak jatuh. Maka istiazah itu supaya tidak jatuh. Itu Pak. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana Allah berfirman dalam fil hadisil qudsi,
Kumaha cenah Allah nyaurkeun dina hadis qudsi, ana aghna syuraka'i anis syirki. Aku adalah yang tidak paling butuh terhadap sekutu. Gitu. Quran surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Handapna teh ma uridu ayat imunnya. Iki saya tidak menginginkan untuk diberi makan. Jadi Allah badai dipasian tuang ku hamba tidak mengurangi kemuliaan Allah. Tidak menghinakan, Pak. Jalmi badai ibadah te ibadah ngurangan teu kemuliaan Allah. Tidak. Itu. Tidak. Allah pun sama. Jika ada Fir'aun sekali berfir'aun pun dia mampu mengalahkan kekayaan, bahkan dia sendiri mengatakan ana rabbukumul a'la, teu janten ngawonkeun Allah. Man amila amalan, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, asyraka fihi, ia menyekutukan aku, ghairi taraktuhu wa syirkahu, di dalamnya selain aku, maka aku tinggalkan dia beserta kesyirikan. Makanya Ka'bah teh dibiceunan tah patung-patung teh, Pak. Patung-patung teh. Nah, kadi aya jalmi dengan kebanggaannya, hatrik itu. Hatrik dipatungkeun. Hartos ya. Hari ini mungkin ya. Tapi lihat nanti setelah tidak ada orang itu. Kalimatnya sekarang tadi mana? Dihina, dipuja-puja. Jadi pindah gitu. Kenapa tidak boleh dipatungkan? Ya. Makanya rame, Pak, rame. Di sabuga tejanten kan ya? Tejanten. Dan ku ormas Islam, Pak. Ya, yang paham tentang akidah tidak boleh. Ketika masa generasi lewat dari 1, 2, 3 generasi sampai puluhan tahun, gak ngerti, Pak. Kemudian badai nyandak cai sarang kembang. Ya, tidak paham dulu seperti apa. Makanya ku Allah teh ditinggalkan tah seseorang yang dengan kesyirikannya menganggap sesuatu hal yang diikuti kesyirikannya itu ada sesuatu yang lebih dari Allah. Adek, Pak, Haji maulah gitu. Wa yaqulullahu jalla apa ini jalla jalaluh. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Pak, mau sedih, Pak. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha' liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'a ika kana sa'yuhum mashkura. Kade, Pak, ayat Al-Qur'an teh saya sanes aoskeun hungkul diaoskeun tapi kedah nerap tah, Pak. Nerapna di mana? Nerapna tina akal. Ayat difikirkan dengan akal untuk disimpan di hati. Barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang duniawi, ya, ajjalna lahu fiha, maka kami akan segerakan baginya dunia. Ku Allah tanya, abdi hoyong artos nu ageng, ku Allah dipasihan. Duka rahmat, duka laknat. Itu. Dugikeun ka hoyong beunghar, aduh, ku sagala cara. Kan sekarang tergiurnya barangkali generasi alfa gitu. Ya profesinya profesi media sosial.
Aduh. Kemudian mana sya'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Baginya dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, maka kami tentukan baginya neraka jahanam. Pilih aya rezeki tehnya ngajauhkeun orang tina agama, pilih ya teh. Awatos eta teh cicilan Pak, cicilan siksa-siksa neraka. Kemudian waman aradal akhirata wa sa'alah sa'yaha. Kemudian ia akan memasukinya dalam keadaan madhmuman madhuro, keadaan tercela dan terusil. Waman aradal akhirah, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, wasa'alaha sa'yaha, dan berusaha ke arah itu ya dengan sungguh-sungguh, wa huwa mukmin, sedang ia dalam keadaan mukmin, sedang ia adalah orang mukmin, faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan kebaikan. Tuh Pak. Jadi dunia teh orang sing seueur-seueur Pak, mengumpulkan dunia untuk tabungan-tabungan kita di akhirat. Wal wajibu ala man akramahullah, maka wajib bagi orang yang dimuliakan Allah. Jadi Bapak calegna dia teh itu adalah itu adalah bentuk Allah memuliakan kita. Ada bisi tiga surat Al-Fajr. Inna rabbaka labil mirsad. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Jalmi teh nya nuju diuji kasayan ku Allah teh abdi nuju dimuliakeun. Tapi kebalikannya, wa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu wa yaqulu rabbi ahanan. Duh. Ieu teh bisnis teh nah naik-naik gitu. Allah keur ngahinakeun abdi cenah nya. Tah jiga gitu tah dina surat Al-Fajr. Bil haji ayyura'iya fi a'malihi wa aqwalihi kullihal ikhlas. Tuh Pak, maka wajib bagi orang yang dimuliakan Allah dengan hajinya. Jadi nutos haji teh yang diberikan takdir Allah kepada orang yang berada di melaksanakan haji, itu teh Allah sedang memberikan kemuliaan kepadanya, maka perhatikan keikhlasan. Dina naon tah? Semua amalan dan ucapannya. Fayaf'alun nusuk wa huwa la yabtaghi illa wajhallah. Melakukan manasiknya sedangkan ia tidak mengharapkan kecuali wajah Allah. Jadi upami haji mah nusuknya. Jadi bade nusuk naon wae sanes nusukinya. Apapun nusuknya harus wajah Allah. Walihada kanat talbiyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu talbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengandung apa? Mutadamminatan li taqririt tauhid. Mengandung penetapan tauhid. Labbaik Allahumma labbaik. Tadi dihartoskeun ku apa teh nu mana? Ya. Jadi labbaik Allah teh terang terjemahanna. Upami hafal terjemahanna itu akan membantu penyerapan memaknai hati, Pak. Yakin. Kemudian fi kalimatiha keikhlasan kepada Allah. Dalam kata-katanya wa bara'atu minasyirki, dan berlepas diri dari kesyirikan. Ya Allah, abdi teh haji. Jangan ada satu kesyirikan, kan syirik kecil teh non rianya.
Syirik besar mensekutukan Allahnya. Nah, berarti ria teh termasuk syirik kecil. Kenapa? Karena ada suatu harapan yang bukan kepada Allah tapi harapan kepada manusia. Gitu. Ada ya Pak, ya, ngobrol teh ulah ngobrol-ngobrol. Nah gitu tak ikhlasnya, aduh ini arek isinya ya, mending harus ada. Dua, atsaniyatu ayyakunal hajju muwafiqan lisunnati. Kedua, selain daripada ikhlas, hendaklah haji itu sesuai dengan sunnah, muwafiqan lisunnah. Gitu. Apa itu sunnah? Apa itu sunnah? Sunnah adalah mengikuti satu tata aturan Rasulullah SAW. Ada juga hadis. Hadis mah tekstual. Sunnah mah yang sudah tekstual, yang sudah dilakukan. Itulah sunnah. Itu. Famin sifatil hajil mabruri antakuna a'maluhu muwafiqan lis sunnah. Maka di antara sifat-sifat haji mabrur adalah apa? Adalah bahwa antakuna a'maluhu, bahwa amalan-amalannya muwafiqan lis sunnah, sesuai dengan sunnah tuh Pak. Jadi terkadang haji mengerjakan haji terterang sunnah, nah gitunya. Gitu. Ya. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, litakhudhu manasikakum, atau khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara manasik kalian. Nah, kade Pak, amalkan Pak nutos kajian haji mah ya, jargon nanti apa? Khudhu anni manasikakum. Nah, ambillah dari tata cara manasik kalian. Ambillah dariku tata cara manasik kalian. Kata penulis apa? Fa'alaika akhil hajja, maka wajib atasmu wahai saudara yang berhaji, an ta'allama annal falah was sa'adah fid dunya wal akhirah, untuk mengetahui bahwa keberhasilan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat innama hiya bittiba'i hadyin nabi, hanyalah dengan mengikuti petunjuk Nabi. Kapungkur, aduh, abdi bagja Pak. Ya, terang-terang sholat sesuai sunnah eta harita di sekolah, ya. Sholat zuhur, bangun dari sujud, angkat tangan sedayana. di dinya abdi, aduh. Ya, jadi ngemut abdi. Oh gitu ya. Lari kita abdi teh. Terus pas kebagian kita berarti belum ngorom Pak. Didinya pas oh iya, ternyata sholat teh kudu sesuai yang tuntunan Nabi. Sanes sosolatan, cara gerakan takbirna, cara rukuna, cara duduk di antara dua sujudna, sesuaikan Pak. Bisi ya, orang teh kan ada hadisnya, orang yang 60 tahun sholat ya, sholatnya tidak diterima ya. Ternyata sholat itu bukan semangat sholatnya Pak, gitu. Abdi teh tos usia 60 tahun isin pilih maut jadi rajin sholat, tapi sholatnya tidak disertai dengan ilmunya. Segitu Pak. Berarti di zaman ABG ayahnya semangat sholat tetapi tidak tahu tuntunah. Jika nama ayah ge di zaman ayana langkung ayat langkung seueur. Lebih satu poin itu kumaha tes adan. Teruskan mas gede-gede. Wa anna kulla amalin jaa mukhalifan li hadihi. Mana itu? Oh. Itunya. Jadi
kebahagiaan, keberhasilan di dunia sareng akhirat teh karena mengikuti petunjuk Nabi. Tos kengeng ya petunjuk Nabi, cekel pageh Pak sunnahna. Cekel pageh kade. Dipegang sunnahnya bahwa setiap amalan wa anna kulla amalin ja'a mukhalifan li hadihi, bahwa setiap amalan yang menyalahi petunjuknya, apa kata Nabi? Fahuwa mardud. Gitu. Petunjuk menyalahi petunjuk Nabi tertolak. Ghairu makbul, aduh ditambahan deh. Ghairu makbul, teu ditampi. Gitu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh iya tuh hadisnya. Hadis tentang yaitu aya dina hadis al-arba'in an amila amalan. Ada lagi dari hadis riwayat Muslim, man ahdasa. Man ahdasa. Man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa raddun. Barang siapa mengerjakan amalan yang bukan atas perintah kami, tak aya perintah di Nabi teh, maka tertolak. Gitu. Aduh abdi hariwang Pak kamari Pak kurang kali menuju ujian. Abdi teh carosna teh janten kesiswaan. Ya rambut aya murang kali menuju ujian teh rambut teh gondrong. Gondrong. Ka ruang staf panggil abdi teh. Mau kenapa nih gondrong nggak dipotong-potong, sudah banyak ditegur. Iya Pak. Terus kabeh teh barang nilai raraina nutara salat mah katinggal Pak. Kabeh teh taros. Kamu belum sholat ya? Ya Pak. Hari teh tabu salapan. Salapan enjing-enjing. Sok wudu heula we. Wudu. Terus wudu teh sok di situ di ruang itu teh aya mushola alit. Sok berdiri. Taruh subuh teh. Berapa rakaat salat subuh? 4 Pak. Aduh, insyaallah. Kalimat yang ditanyakan, pertanyaan yang ditanyakan kemudian dijawab dengan spontanitas 4 Pak. Berarti di rumah tidak dikondisikan. PR pisan Pak. Dengan jawaban itu. Jawaban spontanitas tidak dalam keadaan emosi, dalam keadaan sadar. Berarti itu ilmunya di situ. Gitu. Makanya hati-hati Pak. Ya ibadah teh kedah jeung ilmu teh gitu. Pilih sholat subuh teh jadi obat gitu. Dikerjakan di waktu jam 8. Berarti hari orang kumaha ieu masih murang kali kelas SMA. Kumaha? Engke ketika sudah ditakdirkan berumah tangga kan nyanak benernya, nyanak pasangan kan nyanak murang kali. Tuh Pak. Sakit tuh lah Pak. Rupiah namanya rezekina apa ini? Rezeki ilmuna mung sapoin gitu. Dua get acan rengse. Mudah-mudahan kahartos Pak. Kahartos itu Pak. Ya punten tarik ting bahasana Pak. Sakitu tiasa kabiatur manawi aya waktos kanggo neraskeun. Allah pamugi masihan kesehatan, masihan umur ka urang sadayana sareng utami nama Allah masihan waktos urang kanggo nambihan kebaikan. Naon doana? Waj'alil hayata ziyadatan fi kulli khairin. Ya Allah, jadikan kehidupan saya, umur saya, bertambah umur saya, bertambahnya kebaikan. Waj'alil mauta rohatan li min kulli syarrin. Dan jadikan kematian itu menjadi istirahat dari keburukan. Jadi ulah sian Pak kematian itu. Mungkin Allah sedang memberhentikan keburukan kita. Gitu. Jadi titik nateh kebaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.